Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dari Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan kita pencerahan sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya ucapkan dulu selamat datang kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN 14 Gunung Megang. Dalam kegiatan hari ini adalah sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 14 Gunung Megang. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada dewan-dewan guru sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan pulangnya kita membawa manfaat. Ada hasil dari kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita buka dulu kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang selanjutnya sosialisasi budaya positif di lingkungan SDN 14 Gunung Megang. Budaya positif di lingkungan sekolah. Apa sih itu budaya positif? Mungkin sebelum kita mengarah kepada budaya positif ini, saya ingin tanya dulu dari ibu-ibu. Kira-kira budaya positif apa yang perlu kita kembangkan di sekolah? Silakan. Silakan. Kira-kira budaya positif apa yang perlu kita kembangkan di sekolah kita? Ya, sopan, santun. Apa lagi? Kira-kira Bu Devi? Disiplin. Pak Ikin? Apa Pak? Rajin belajar. Bu Wiwi? Bu Iis? Apa lagi? Bu Catherine? Tanggung jawab, mandiri. Apa lagi? Iya, gotong royong. Bu Rara? Apa? Budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Iya, salah satunya literasi. Ya, itu semua adalah termasuk budaya positif, ya. Nah, di sini budaya positif itu di sekolah itu adalah apa? Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai berarti mengarah kepada keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh siswa. Keyakinan, kebiasaan yang baik. Salah satunya pembentukan karakter tadi. Salah satunya kita dengan membiasakan 5S. Salam, sopan, santun. Itu harus kita budayakan terus. Bentuk karakter, kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kelas. Misalnya sebelum masuk ke dalam kelas, mulailah kita laksanakan berbaris dulu di depan kelas, melatih mereka. Anak-anak baris, jadi disiplin masuk ke kelas, tidak harus. Kita biasakan juga bersalaman dengan cara teratur. Itu jadi harapan saya, semoga ibu-ibu juga menjalankan budaya seperti itu. Kita jalankan untuk melatih mereka berani tampil. Alhamdulillah anak-anak kita juga sudah termasuk banyak yang berani tampil ke depan. Apalagi itu anak kelas 6 itu rata-rata sudah mulai bagus. Tinggal kita bentuk lagi karakter yang lainnya. Dan untuk anak kelas bawah
bisa kita kembangkan dengan pembelajaran belajar sambil bermain. Itu lebih meningkatkan kemampuan mereka untuk berani itu, terus menghilangkan rasa bosan di dalam kelas. Jadi seorang guru itu harus kreatif, mempunyai ide-ide. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Siapa yang harus menjalankan disiplin yang pertama kali? Yaitu kita, guru. Guru harus memberikan contoh disiplin yang kuat. Disiplin di sini maksudnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi kesadaran itu memang benar-benar tumbuh dari dalam hati, bukan karena disuruh. Bagaimana supaya budaya positif ini bisa terlaksana? Strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dalam pengembangan karakter peserta didik, yaitu yang pertama, posisi kontrol guru. Nah, di sini guru itu sebagai pemegang, ya, kunci. Jadi mulai dari diri kita dulu, guru. Guru harus pertama disiplin, mandiri, mempunyai pemikiran positif. Hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah. Tadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada anak. Jadi memandang anak itu sebagai anak kita sendiri, menjadikan mereka lebih utama, lebih utama lagi. Jadi kita harus selalu berpikir positif kepada anak. Ketika mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu, jangan lantas langsung kita cap mereka adalah anak yang malas, atau kita cap anak yang nakal. Itu harus kita hilangkan. Kita cari dulu apa masalahnya, latar belakangnya gimana, apa faktor dari eksternal, keluarganya, atau faktor lain. Itu yang harus kita cari tahu. Terus membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kira-kira ibu-ibu sudah pernah belum melaksanakan kesepakatan kelas? Ada yang sudah? Iya. Kesepakatan kelas ini sangat penting Bu ya untuk membangun budaya positif. Kesepakatan kelas bisa berisi tentang aturan-aturan yang membantu guru dan peserta didik bekerja sama untuk membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi sebelum belajar bisa kita terapkan. Anak suruh tulis, misalnya kita minta pendapat mereka, bukan pendapat kita, tapi memang kesepakatan yang diambil dari sama-sama guru dan siswa. Jadi bukan kita yang membuat aturan, berdasarkan kesepakatan bersama. Terus menerapkan budaya disiplin positif. Tujuan akhir dari penanaman disiplin yakni agar peserta didik memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi di sini yang sudah kami pelajari untuk modul 1.4 ini ada 5 posisi kontrol yang dapat dimiliki oleh guru. Yang pertama, ini dalam menangani. Ada lagi yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira yang manakah yang menurut Bapak Ibu yang lebih ideal dari kelima posisi kontrol ini? Yang mana?
Yang pertama tadi penghukum, yang kedua membuat yang merasa bersalah menyesali kesalahannya, yang ketiga menjadi sahabat mereka, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang mana kira-kira? Mana? Sahabat. Yang lain? Manajer. Baik ya? Sahabat. Bu Yanti apa? Jadi teman. Bu Nancy? Bu Catherine? Bu Sinar? Nomor 2 tadi membuat pembuat masalah tadi merasa bersalah. Yang mana? Yang itu. Bu Rara? Yang kedua? Bu Devi? Yang kedua, oke. Sebelum saya menjelaskan, mari kita lihat video ini dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Diane yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat deh. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jangan! Kenapa, Ibu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
ya kalau ibu ditegur bapak kelas? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi sebagai pemantau. Nan! Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Arya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Posisi manajer. Saya juga awalnya waktu melihat ini, kami diberikan pertanyaan itu oleh fasilitator kami banyak yang menjawab teman. Ada juga yang memantau, tidak ada yang memilih manajer. Itu ternyata salah. Banyak posisi dampak dari yang pertama penghukum. Itu bukannya siswa bertambah baik, tapi siswa tambah nakal. Kita cap mereka, kamu ini nakal, kamu ini malas. Jadi yang ada dalam pikiran mereka cap yang dikasih oleh guru tadi. Tuh. Yang kedua, sebab membuat masalah merasa bersalah. Memang mereka akan merasa bersalah, tapi pada diri mereka akan timbul mereka timbul hilang keberanian dalam diri mereka. Mereka tidak percaya diri dengan kemampuan mereka. Mereka akan selalu merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Sedangkan posisi teman, memang posisi teman bagus itu sebagai guru. Tetapi ketika siswa melakukan kesalahan, kalau kita mengambil posisi teman ini, itu akan membuat mereka akan mengulangi lagi kesalahan, dan mereka juga hanya akan mau mendengar hanya satu orang. Misal di sini di kelas 4 ini misalnya saya memposisikan diri saya sebagai teman. Ketika siswa saya melakukan kesalahan, saya tidak menghargai mereka, saya ajak mereka santai. Memang mereka akan baik dari segi perilaku sikap, tapi mereka hanya akan nurut kepada saya saja, satu orang, oh wali kelasnya. Tapi dengan guru lain tidak, gitu. Dan posisi pemantau, memang posisi pemantau bagus, ya. Cara bicaranya tidak keras, tidak juga terlalu lemah. Tapi ada posisi dampak posisi positif negatifnya juga. Nah, yang terakhir dampak dari manajer, seorang manajer di sini. Jadi di sini kita lihat dari video tadi bagaimana guru itu menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi anak disuruh berpikir sendiri untuk
dia lakukan, apa saja kesalahannya. Setelah mengetahui kesalahannya, merefleksi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi anak disuruh berpikir, oh berarti apa yang saya lakukan tadi salah, berarti yang bagusnya gimana? Oh begini. Jadi anak berpikir, di sini akan menumbuhkan, menciptakan bahwa murid itu akan mampu mandiri, terus percaya diri dan dapat memecahkan masalah, mencari solusi. Itu yang lebih ideal adalah seorang manajer. Nah, sekarang kita sebagai guru bisa tidak kita menjadi manajer di sini? Bisa ya. Jadi harapan saya dan juga harapan kawan-kawan CGP di setiap sekolah itu membangun lagi, ya, membangun kolaborasi dengan guru-guru bersama-sama. Ayo kita ciptakan sekolah ini sekolah yang berkualitas. Oke. Jadi saya benar-benar membutuhkan yang namanya dukungan dari kawan-kawan sekalian. Kalau hanya saya yang bergerak, itu tidak akan terlaksana. Selain itu, kepala sekolah juga harus mendukung kegiatan ini. Jadi kalau dari kepala sekolah, rekan guru yang lain semangat untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, insya Allah sekolah kita akan bagus. Itu yang selama ini kita lihat banyak sudah ada sisi positif dari siswa, mungkin sebagian ada, tapi masih banyak dampak-dampak negatif yang ada pada siswa. Jadi mulai dari kita dulu, guru-guru itu harus jujur dalam mendidik, itu harus jujur dengan hatinya, jujur dengan perkataannya. Apa yang dilakukannya itu memang benar-benar jujur, yang tulus, yang keluar dari dalam hati. Itu yang namanya pendidik yang berkualitas. Jadi bukan cuma sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Sebab apa? Apa yang kita ajarkan kepada siswa akan mereka bawa dari kita sendiri. Kita tunjukkan kita mempunyai perilaku yang bagus, perkataan kita bagus, mereka akan mencontoh. Dan setiap pembelajaran tidak ada salahnya kita memberikan dari dalam diri saya sendiri. Oh berarti selama ini saya salah dalam mendidik anak. Saya selama ini selalu menuntut kepada anak, menuntut mereka harus pintar, mereka harus bisa. Ternyata apa? Salah. Bukan menuntut, tapi menuntun mereka di situ. Ditambah lagi waktu kami diisi oleh instruktur kami, Bapak itu sudah nasional, Bapak Faisal Bahar. Terus terang, kami waktu Zoom itu hampir nangis semua. Ketika beliau, orangnya sudah tua, ketika beliau memberikan pengarahan tentang pendidikan ini, benar-benar menyentuh. Berarti kami semua berpikir, oh berarti selama ini kami ini salah mendidik anak, salah, apa yang kita laksanakan selama ini salah. Di situ kepala sekolah dari mulai ini yang di atas selama ini salah. Kita selama ini banyak menuntut kepada siswa, tetapi tidak pernah menuntun. Yang seharusnya kita ubah adalah menuntun mereka. Itu. Alhamdulillah kami juga di CGP itu bukan mencari yang terbaik. Kami tidak bersaing, tetapi kami saling merangkul. Terus terang, waktu awal kegiatan itu saya sendiri merasa tidak pede. Kenapa? Yang teman-teman itu rata-rata usianya dewasa. Yang kedua S2 mereka. Yang ketiga PNS. Yang honor itu hanya berapa orang? Kalau kelompok saya hanya 2 orang yang honor. Yang paling muda juga. Mereka itu kalau ngomong, bagus nian. Kalau saya belum bisa kayak mereka bisa bijak. Perkataan mereka itu bijak. Di situ saya belajar. Nah, saya ikut CGP. Jadi saya harapkan kawan-kawan sekalian, ayo semangat.
semangat ikutilah kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena itu akan berguna bukan cuma untuk diri kita, tapi bisa kita manfaatkan kepada lingkungan kita. Kita terapkan. Semoga dengan mengikuti kegiatan itu bisa merubah pola pikir kita terhadap pendidikan. Berarti nasib. Berarti memang nasib saya harus ke sana yang harus saya jalankan. Tapi yang saya ambil di sini adalah ilmu. Yang saya harapkan juga kita jangan sungkan-sungkan saling berbagi antara guru yang lain. Kalau ada yang perlu kita bahas, mari kita bahas. Bila perlu ada yang harus kita rubah, mari kita rubah bersama-sama. Jadi BP saya itu Bu Erma itu kalau ilmu masalah menghadapi anak bagus Ibu itu. Banyak ilmunya. Memang gaya orangnya kayak nggak serius, tapi bolehlah cara dia menghadapi siswa. Saya banyak juga sharing dengan beliau, gimana sih Bu kalau menghadapi siswa yang kayak gini. Beliau selalu memberi solusi, itu yang saya bangga. Terus PP yang lain juga, mereka mau berbagi. Jadi kami di CGP juga dianggap kayak anak sama PP-nya. Walaupun kami tidak kenal, saya kira. Baiklah, anak Ibu yang hebat. Hari ini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian tentang budaya positif, ya. Budaya positif di lingkungan kita, ya. SDN 14 Gunung Megang. Nah, sekarang apa saja budaya positif yang perlu kita terapkan di SDN 14 Gunung Megang? Sekarang Ibu tanya dulu. Perilaku positif, ya. Contoh perilaku positif itu yang bagaimana? Ayo. Ya, silakan. Yang apa? Iya, hormat kepada guru dan orang tua. Apa lagi? Apa lagi? Apa, Nesa? Ya. Hormat kepada, ya. Yang keras suaranya. Apa? Ya, budayakan dengan mengantri. Tadi yang pertama hormat pada guru, ya. Kedua, budaya mengantri. Apa lagi? Apa? Sopan santun. Apa lagi? Ya, sudah tadi menghormati guru. Apa lagi? Gotong royong. Iya, gotong royong. Apa? Ya, saling menolong, gotong royong, saling menolong, ya. Ya, ya, mandiri. Apa lagi? Nah, kerjasama, ya. Ya, sama termasuklah gotong royong. Jadi budaya positif, ya, budaya positif yang harus kita terapkan di kelas kita maupun di yang lain, yaitu yang pertama apa? Kita harus hormat kepada guru, budayakan mengantri, terus sopan santun, gotong royong, saling menolong, mandiri, ya. Lagi, saling menghargai. Nah, banyak lagi budaya positif yang perlu kita tanamkan, ya. Mulai dari diri kita dulu, kita tanamkan budaya positif, ya. Kita terapkan di lingkungan SD N14 Gunung Megang. Bisa kita terapkan budaya positif ini? Bisa. Ya, bisa. Harus bisa, ya. Harus kita terapkan budaya positif, ya. Tuh. Nah, sekarang budaya positif
positif ini, bagaimana kita penerapannya? Salah satu langkah yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Ayo, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bisa aturan ya, peraturan yang ada di kelas kita. Jadi, sebelum kita belajar, alangkah baiknya harus kita buat dulu keyakinan kelas. Ya, kita sepakati keyakinan kelas kita itu berdasarkan hasil kesepakatan anak-anak sekalian. Ya, ya Pak ya. Apa? Nanti ya, Ibu bagikan kertasnya, kalian tulis ya. Kalian tulis di masing-masing ini keyakinan kelas satu kertas ini 2 orang. Kalian tulis keyakinan kelas itu maksudnya kesepakatan kita. Ya, kesepakatan yang kita buat sebelum kita memulai pembelajaran. Yang harus kita sepakati, yang harus kita jalankan. Paham? Nah, ini Bu bagikan ya, silakan kamu tulis di situ. Iya. Ini sepakatilah dengan kawan sebangkunya. Ya. Ya. Sepakati. Silakan tulis. Silakan tulis. Kesepakatannya kalian inginkan. Silakan. Tulis kesepakatan. Ya, tulis apa aja. Berdua. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Ya. Ayo silakan tulis ya. Setelah selesai kita tempel di papan penting. Ya, silakan cepat tulisnya. Boleh mau 2, boleh mau 1, boleh silakan. Yang penting itu kesepakatan yang kita buat. Salah satunya saat belajar kita harus tertib. Boleh kamu tulis. Boleh. Terus ini berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Ya. Ya, sebelum masuk kelas kita baris dulu di depan kelas. Itu berdasarkan kesepakatan kalian. Silakan. Ayo Ibu kasih waktu. Mulai dari sekarang cepat tulis, langsung ditempel kalau sudah selesai. Selesai? Belum. Berbaris. Udah Bu. Tempel di mana? Udah, silakan tempel di sini. Mau yang kami nggak ada, ini ada. Tulis sama ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Boleh Bu 1 Bu? Boleh 1, mau 2, mau 3, banyak. Banyak kok ini apa yang bisa kita buat. Nah, Bu. Silakan. Kita Bu. Ini video kan? Ini tempel. Dari situ. Nih. Ya, siapa lagi ayo? Ya, siapa lagi? Ini ya, semuanya ya. Ya. Siapa lagi? Udah. Ayo, yang lain.
Itu Mutia sama ini udah. Itu udah semua? Ayo. Dekat dah ya. Udah merah. Udah ya? Udah. Nih. Udah. Coba perhatikan duduk semua. Keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak sekalian ya. Ini sudah kesepakatan kalian. Yang pertama apa? Misalnya membaca doa bersama sama sebelum mulai pelajaran. Sepakat? Sebelum kita mulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Doanya gimana? Harus dengan tertib. Jadi ketika berdoa tidak boleh ada yang bermain ya. Jadi kita harus sepakat berdoa bersama. Biasakan berbaris sebelum masuk kelas. Siap? Ya. Jadi sebelum mulai belajar, sebelum masuk kelas kita berbaris dulu di depan. Terus apa lagi? Sama. Berdoa bersama sebelumnya sama. Ya, sama ini. Ya, ini. Fokus ketika sedang belajar. Sepakat? Berarti kalau lagi belajar jangan ada yang main. Kita fokus. Apa lagi nih? Yang sama nggak Ibu ini kan ya? Budayakan mengantri, membaca, dan sebelum berarti melakukan literasi ya. Sebelum belajar kita literasi terlebih dahulu berapa menit? Berapa menit? 15 menit. Jadi literasi dulu, baca. Jangan banyak-banyak, 10 menit cukup kita baca ya. Kamu baca buku apa saja, literasi, membudayakan literasi. Tidak boleh berisik. Tidak boleh makan waktu belajar. Nah, nanti kesepakatan ini keyakinan kalian ya. Keyakinan kalian. Pokoknya nanti akan kita buat, kita tempel, harus kita laksanakan bersama-sama. Paham? Paham? Oke, kita sudah buat keyakinan kelas, akan kita keyakinan ini sudah kita sepakati bersama. Coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum kita akhiri, silakan sekarang kalian keluar untuk istirahat. Terima kasih ya.